Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sari Pacaria dari kelas Fibonacci, program AI Master di program PT Orbit Ventura Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek saya, yaitu pada domain data science, yaitu judulnya analisis dan prediksi harga saham pada PT Telkom dalam beberapa hari ke depan menggunakan metode ARIMA. Baik, yang pertama latar belakang dari besar masalah. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan, seseorang harus membelinya di pasar modal. Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dinaungi langsung oleh negara atau masuk ke dalam BUMN. Ini bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Saham mayoritas perusahaan ini dipegang langsung oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu sebesar 52,0,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Oleh karena itu, saya ingin memperoleh tren saham TLKM dalam 1 tahun terakhir ini 2022 dengan dataset yang sudah disediakan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau yang dikenal dengan ARIMA. Baik, untuk variabel data yang saya gunakan yaitu data saham PT Telkom dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian yang kedua, saya mengolah data saham yaitu pada kolom baik. Berikutnya yaitu prosedur algoritma. Di sini yang pertama yaitu import baris yang digunakan ya seperti matplotlib dan lain-lain. Yang kedua input dataset, dataset yang digunakan data PT Telkom. Selanjutnya yaitu preprocessing dataset. Adapun isinya cek info data untuk mengetahui nilai nol pada setiap sampel. Lalu drop data nol, mengubah data date atau tanggal ini menjadi indeks. Lalu cek tipe data indeks. Lalu menginisialkan data high sebagai data time series. Lalu memvisualisasikan dataset dengan matplotlib. Kemudian setelah itu kita lakukan uji stasionaritas data. Dan yang terakhir kita lakukan prediksi data. Ya, berikutnya di sini saya akan menggunakan model ARIMA untuk memprediksi harga saham pada PT Telkom. Model ARIMA ini merupakan model yang digunakan dalam bidang statistik dan econometrics teristimewa dalam time series analysis. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan ramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret waktu atau time series secara statistik berhubungan satu sama lain atau dependen. Tujuan model ini adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramal dengan nilai historis variabel tersebut sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model tersebut. Berikutnya, ukuran kebaikan model. Di sini setelah saya lakukan prediksi menggunakan ARIMA, ditemukan ARIMA atau ARIMA terbaik yaitu pada 210 dengan RMSE senilai 60,647. Di sini saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Baik, untuk yang pertama sendiri yaitu import library yang digunakan dalam pen- ujian praktek ini ya seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Stats Model, dan Scalar Metric. Lalu kemudian import dataset. Import dataset ini dari link ini yang bisa di-download. Lalu kita lihat data keseluruhan yang dimana data awal itu pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2017, sedangkan data yang paling akhir yaitu data tanggal 1 bulan 9 tahun 2022. Didapatkan 1.422 baris dan 7 kolom. Lalu berikutnya data preparation. Ini untuk melihat info data, apakah terdapat data nol atau tidak. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan nilai berdasarkan rata-rata nilai sebelum dan sesudah karena pada data masih terdapat missing values pada kolom open. Nah, di sini saya menambah data yaitu pada open, high, low, close, adjust close, volume. Nah, setelah itu
kita lakukan penanganan missing value. Periksa apakah masih ada data yang mengandung missing values. Di sini di sini saya cek yaitu tidak ada. Lalu kita rubah data menjadi indeks, di mana sini saya akan merubah data pada kolom date menjadi indeks. Di mana hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan tahap visualisasi data. Nah, di mana sini visualisasi terlihat. Lalu kemudian setelah visualisasi data, saya melakukan uji stasionaritas data. Di mana sini saya akan menggunakan data saham pada high, yaitu pada penjualan tertingginya. Nah, di sini saya menampilkan 10 saja, yaitu perwakilan 10 data teratas dari tanggal 2 bulan 1 sampai tanggal 13 bulan 1. Nah, setelah itu saya akan melakukan mengecek stasionaritas data. Di sini dilakukan uji stasionaritas, di mana jika H0 data tidak stasioner, jika HA data stasioner. Tolak H0 apabila diperoleh p-value kurang dari alpha 0,05. Kemudian dilakukan uji stasionaritas untuk dataset seperti ini hasilnya. Yang dimana p-value-nya ini ketemu 0,3855 sekian. Kalau nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionerisasi data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Prosesnya seperti ini, didapatkan, nah ini p-value-nya 0,000. Kemudian setelah dilakukan proses differencing dan diuji stasionaritas data, setelah differencing diperoleh data setelah differencing satu kali telah membentuk data yang stasioner. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian plot ACF dan plot PACF ini dibentuk untuk mengetahui order dari AR dan MA, sehingga bisa diketahui model yang sesuai untuk data. Kemudian sini saya menggunakan model ARIMA, yaitu untuk memprediksi harga saham dalam beberapa hari ke depannya. Untuk caranya seperti ini, dan di sini saya menggunakan p-values 0,1,2 dan d-values-nya 0,1,2 serta key-values-nya 0,1,2. Lalu di run mendapatkan hasil. Nah, ini bisa arimanya 2,1,0 dengan RMSE-nya 60,647. Nah, diperoleh model yang menghasilkan arima RMSE terkecil adalah model arima 2,1,0. Hal ini sesuai dengan plot ACF dan BACF yang disdown setelah leg ke-1 dan dataset telah mengalami satu kali proses differencing. Kemudian dilakukan visualisasi perbandingan antara dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian didapatkan informasi yang diperoleh. Seperti ini. Nah, kemudian ini saya akan memprediksi data dengan model ARIMA 210 untuk 2 bulan ke depan atau 60 hari. Di mana di sini untuk startnya tuh 1422 tuh dari data yang terakhir. Jadi tanggal 1 September 2022. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memprediksi berapa naik harga saham pada 2 bulan ke depan, yaitu sekitar bulan November mungkin. Nah, di sini didapatkan hasil untuk 2 bulan ke depan yaitu sebesar 5.350,488.963. Kemudian ini grafiknya semakin naik, lalu menghitung harga kenaikan saham. Di mana didapatkan prediksi kenaikan harga saham Telkom 2 bulan ke depan mengalami kenaikan sebesar 15,06%. Nah, lalu ini yang terakhir, saya memprediksi harga saham sampai akhir tahun 2022, yang dimana dari tahun 2017 sampai akhir tahun 2022. Nah, di sini menggunakan model ARIMA 210, di mana startnya ini dari 1422 sampai 1512. Nah, diperoleh hasil 6334,246,217. Dan ini adalah grafik kenaikannya. Lalu dilakukan perhitungan harga kenaikan saham sampai akhir tahun yang diperoleh hasil sebesar 36,22%. Kesimpulannya yaitu kesimpulannya yaitu dari hasil prediksi yang dilakukan dengan model ARIMA ini adalah hasil model prediksi ini mudah untuk diimplementasikan pada data ini. Dari model yang sudah dibuat, saya melakukan prediksi pada data saham PT Telkom yaitu dalam beberapa hari ke depan atau sampai akhir tahun 2022 akan mengalami kenaikan sebesar 36,22%. Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan hasil prediksi
Untuk 60 hari atau 2 bulan, harga tertinggi saham yaitu sebesar 5350,488963 atau naik sebesar 15,06%. Kemudian 3 bulan atau akhir tahun 2022, harga tertinggi saham yaitu sebesar 6332,634403 atau naik 36,22%. Demikian penjelasan ujar praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.